Hamdan Hamedan sebut ada sekitar 5 pemain keturunan potensial di Eropa yang siap bela timnas Indonesia di round 4. Mantan utusan PSSI, Hamdan Hamedan menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia dengan proses naturalisasi. Bahkan Hamdan Hamedan menyebut bahwa ada sekitar 5 pemain keturunan yang menghubungi dirinya. Menurut Hamdan Hamedan, masuknya beberapa legenda timnas Belanda di staf kepelatihan timnas Indonesia memberi dampak luar biasa dengan menjadi pemberitaan di media Eropa. Dengan impact masuknya Patrick Kluivert, Simon Tahamata dan lainnya, segala macam ini ternyata membawa berita yang luar biasa di media Eropa, kata Hamdan Hamedan. Akibat pemberitaan tersebut sehingga memancing banyak pemain keturunan di Eropa untuk melirik Indonesia. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Eropa melirik Indonesia? Ya seperti magnet lah, ujarnya. Hamdan Hamedan ternyata menyambut positif keinginan mereka untuk membela Indonesia di waktu mendatang. Jadi kalau suatu hari mereka ingin membela negeri kakeknya, atau negeri neneknya, atau negeri dari ayahnya, ya tentu buat kita ini positif, tutur Hamdan Hamedan. Kemarin ada sekitar 5 pemain yang menghubungi saya, tapi saya tidak mau terlalu fokus, semoga mereka bisa segera dinaturalisasi dan bermain untuk timnas, terangnya. Para pemain sangat serius dan sangat siap untuk membela timnas Indonesia, tegasnya. Sejauh ini, naturalisasi menjadi jalan instan bagi PSSI untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia di ajang internasional. Patrick Kluivert menyampaikan komitmen kuat jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Setelah laga sulit melawan Jepang, sang juru taktik asal Belanda menegaskan bahwa hasil dari pertandingan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi mendalam. Ia menyebut pengalaman dari ronde sebelumnya sangat penting untuk membentuk tim yang lebih baik. Fokus utamanya kini adalah meningkatkan performa Garuda dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih berat dan kompetitif. Kluivert menyatakan secara terbuka bahwa lini serang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Ia melihat bahwa para pemain, termasuk oleh Romeni dan rekan-rekan di lini depan, masih kurang klinis saat berada di area penalti lawan. Menurutnya, penyelesaian akhir adalah titik lemah yang harus segera ditangani. Janji ini menandakan bahwa strategi ofensif timnas akan mengalami peningkatan signifikan dalam persiapan ke babak berikutnya. Selain menyerang, Kluivert juga memberi perhatian besar pada sektor pertahanan. Ia mengakui bahwa lini belakang Indonesia belum tampil solid saat menghadapi tim besar. Maka dari itu, ia berjanji akan memperkuat sistem pertahanan dan memastikan seluruh tim bermain lebih kompak. Perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh agar skuad Garuda tidak hanya agresif dalam menyerang, tapi juga kuat dalam bertahan. Putaran keempat kualifikasi akan menjadi titik awal yang baru bagi timnas Indonesia, dan Kluivert ingin memulainya dengan langkah yang tepat. Ia memastikan bahwa evaluasi dan latihan intensif akan menjadi bagian penting dalam membentuk skuad yang siap tempur. Dengan kombinasi peningkatan kualitas serangan dan pertahanan, Indonesia diharapkan tampil lebih percaya diri. Harapan besar kini tertuju pada bagaimana Kluivert mengubah janji-janji ini menjadi hasil nyata demi mimpi lolos ke Piala Dunia. Tim PSSI, Ratu Tisha kembali memberikan kabar terbaru terkait upaya 2 pemain keturunan, Pascal Struijk dan Tristan Goejjer untuk dinaturalisasi. Dalam updatean terbaru Ratu Tisha, ia mengabarkan bahwa baik Pascal dan Tristan masih dalam tahap negosiasi. Seperti yang diketahui saat ini tim nasional, Timnas, Indonesia sedang berupaya untuk memperkuat skuad dengan cara merekrut pemain keturunan tanah air yang bermain di Eropa. Kini PSSI pun fokus mengincar pemain lain dan Pascal serta Tristan masuk ke dalam list selanjutnya. Namun, proses naturalisasi Pascal dan Tristan tampaknya berjalan alot. Terutama Pascal yang tampaknya masih galau apakah akan menerima ajakan bergabung ke timnas Indonesia, atau justru tetap berusaha mengincar tempat di timnas Belanda. Untuk itulah saat ini bek Leeds United itu masih belum memberikan jawaban. Pascal Struijk dan Tristan Goejjer masih dalam status negosiasi. Semoga semua berjalan lancar, ujar Ratu Tisha di postingan Instagram pribadinya. Menarik tentunya melihat siapakah di antara Pascal ataupun Tristan yang terpilih untuk masuk ke dalam proses naturalisasi jilid selanjutnya. Atau bisa jadi mereka berdua sama-sama sepakat untuk membela timnas Indonesia? Tim legal PSSI sedang bekerja sama dengan tim hukum Kemenpora dan tim Direktur AHU Kemenhumkam, sambung Ratu Tisha. Waketum PSSI itu pun menyebut ada beberapa yang sedang didekati. Kita juga sedang cross-check, ada pemain West Ham di Premier League, ada juga di AS Roma dan banyak di top Eropa lainnya. Kita akan menelusurinya, lanjutnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membawa kejutan menggembirakan untuk publik Indonesia. 5 pemain timnas Indonesia resmi masuk dalam nominasi Dream yang dirilis oleh HFC. Pengakuan ini bukan tanpa alasan,
sebab performa mereka selama fase kualifikasi sangat menonjol. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Ole Romeni, striker anyar timnas Indonesia yang langsung tampil tajam. Sejak dinaturalisasi pada 8 Februari 2025, ia menjalani debut pada 20 Maret dan langsung menunjukkan kualitasnya. Ole menjadi penyerang andalan skuad Garuda dalam beberapa laga penting. Ketajamannya di lini depan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Kontribusinya membuat lini serang Indonesia jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Selain Ula, Marten Pas juga jadi sorotan. Kiper milik FC Dallas ini sudah mengemas 8 caps sejak debut pada September 2024. Ia menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang, mencatat banyak penyelamatan krusial. Pas sempat absen saat melawan Cina karena akumulasi kartu, namun posisinya tetap tak tergantikan. Emil Audero memang sempat menggantikannya, tapi soliditas Pas lebih menonjol sepanjang turnamen. Di sektor tengah, Marcelino Ferdinand juga tak kalah impresif. Gelandang muda ini bahkan mencetak 2 gol penting saat melawan Arab Saudi. Dari lini belakang, Jai Itzes tampil sebagai tembok pertahanan yang kokoh. Postur tinggi dan kemampuan membaca permainan membuatnya nyaris tanpa celah. Ia tak hanya bertahan, tapi juga menjadi pemimpin di lapangan. Peran sebagai kapten dijalankannya dengan tenang dan tegas. Sementara itu, Sandy Walsh melengkapi daftar 5 pemain yang masuk nominasi. Sejak dinaturalisasi pada 2022, ia telah bermain 19 kali untuk Indonesia dan mencetak 2 gol. Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha menyebut bahwa pihaknya tengah berupaya untuk menaturalisasi seorang pemain keturunan Indonesia yang berstatus top dari salah satu liga Eropa. Ini pemain top, termasuk pemain hebat, kata Ratu Tisha kepada Antara di Jakarta. Namun, Ratu Tisha belum mau memberitahukan siapa sosok pemain yang disebutnya akan menjadi kejutan jika berhasil dinaturalisasi menjadi WNI itu. Yang jelas, dia menyebut bahwa sosok tersebut merumput untuk salah satu klub Eropa dan posisinya bukan bek. Saat ini, Ratu Tisha melanjutkan, PSSI sudah mengajukan penawaran ke sang pemain dan pesepak bola tersebut berjanji memberikan tanggapan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Pemain itu akan memberikan kabar, kalau tidak besok, mungkin lusa, posisinya bukan bek karena bek sudah cukup, tuturnya lagi. Andai pemain itu urung mengubah kewarganegaraannya, Ratu Tisha mengatakan bahwa PSSI masih memiliki satu nama lain yang akan dijajaki kemungkinan naturalisasinya. Pelatih timnas Patrick Kluivert memang meminta 4-5 nama pemain naturalisasi baru untuk timnas senior. Sekarang sudah ada 2 yang dihubungi, katanya lagi. Para pemain tersebut ditargetkan oleh PSSI dapat memperkuat timnas Indonesia pada laga uji coba di bulan September 2025. 2 pemain timnas Indonesia resmi tak lagi bermain di Liga Inggris. Justin Hubner dan Nathan Chuaon mengalami nasib serupa, sama-sama dilepas oleh klubnya pada akhir musim 2024 hingga 2025. Keduanya kini berstatus tanpa klub dan tengah mencari pelabuhan baru untuk melanjutkan karir sepak bola mereka. Situasi ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan pencinta sepak bola nasional, terutama soal kemana mereka akan berlabuh selanjutnya. Justin Hubner dilepas Wolverhampton Wanderers pada 6 Juni 2025. Meskipun pengumuman resmi tidak menyebut nama secara langsung, foto perpisahan dari akun Instagram Wolves menunjukkan bahwa Justin termasuk di antara 8 pemain yang keluar. Wolves hanya menyampaikan ucapan terima kasih dan harapan terbaik untuk masa depan pemain-pemain tersebut. Nama Hubner pun langsung dikaitkan dengan klub-klub seperti Bayangkara FC dan IFK Norrköping. Sementara itu, Nathan Chuaon mengalami pemutusan kontrak secara mutual dengan Swansea City. Padahal, kontraknya masih tersisa hingga 2026. Keputusan ini diumumkan Swansea pada 19 Juni 2025, disertai ucapan perpisahan yang singkat namun sopan. Minimnya jam terbang menjadi alasan utama di balik keputusan ini. Selama membela Swansea, Nathan hanya mencatat 3 penampilan resmi. Sebuah statistik yang cukup mengecewakan untuk pemain dengan latar belakang Eropa dan status naturalisasi. Dengan status bebas transfer, masa depan keduanya masih tanda tanya besar. Nathan disebut-sebut bisa kembali ke Belanda atau menjajal Liga 1 Indonesia. Sementara Hubner juga belum memberikan pernyataan resmi terkait klub barunya. Situasi ini menunjukkan betapa kerasnya persaingan di Eropa dan betapa pentingnya jam terbang bagi pemain muda yang ingin berkembang. 2 pemain ini kini berada di persimpangan penting dalam karir mereka, dan publik Indonesia menanti kabar selanjutnya. Harapan terhadap Jairo Ridwald untuk membela timnas Indonesia kembali mencuat menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pemain kelahiran Belanda ini memiliki darah keturunan Indonesia dan sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Meski sudah lama dibicarakan,
Hingga pertengahan 2025 proses naturalisasinya masih mandek karena persoalan administratif. Ini menimbulkan kekhawatiran publik bahwa potensi besar dari Jairo bisa saja gagal dimanfaatkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa proses naturalisasi Jairo Ridwald lebih rumit dibanding pemain lain. Salah satu kendala utamanya adalah kelengkapan dokumen legal yang belum bisa diselesaikan oleh tim kuasa hukum Jairo. Situasi ini membuat langkah PSSI terhambat, meski tekanan publik terus meningkat. Dibandingkan proses naturalisasi Marten Pas yang berjalan lebih lancar, kasus Jairo justru menunjukkan bahwa setiap pemain punya tantangan unik dalam proses hukum dan administrasi. Meski rumit, asa publik belum padam. Apalagi bila melihat potensi kombinasi Jairo Ridwald dengan Jai Pelupesi di lini tengah timnas. PSSI Arya Sinulinga mengatakan, ada pemain keturunan grade A ingin membela timnas Indonesia. Namun, dia tidak bisa menyebutkan identitas pemain tersebut karena belum resmi. Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI demi target lolos ke Piala Dunia. Arya menyebut, sekarang banyak pemain keturunan grade A yang ingin membela timnas Indonesia. Sekarang banyak pemain grade A yang berminat memperkuat timnas, bukan pemain amatir, sebut Arya. Sang pemain sudah menghubungi saya lewat DM Instagram, sang pemain sangat antusias, lanjutnya. Nah, saya langsung memberitahu Pak Erik dan Patrick, responnya juga positif, tapi mungkin masih banyak pertimbangan baru kita proses, tandasnya. Pertengahan tahun 2025 jadi momen penting untuk timnas Indonesia dalam mencari sosok gelandang yang benar-benar bisa diandalkan. Dari 9 nama yang dipanggil, hanya 3 pemain yang konsisten tampil di 2 level, tim nasional dan klub. Konsistensi ini bukan cuma soal jumlah menit bermain, tapi juga soal stabilitas performa, ketahanan fisik, dan peran tak tergantikan. Pelatih Patrick Kluivert bahkan menyebut pemain yang rutin tampil di klub akan lebih siap secara fisik dan mental saat membela negara. Sosok pertama yang menonjol tentu saja Tom Hai. Ia menjadi otak permainan timnas dan jarang sekali diganti sejak bergabung. Bersama Jai Idzes dan Rizky Ridho, Hai masuk dalam trio yang nyaris tak tergantikan oleh Kluivert. Di klubnya Almere City, Hai tampil dalam 30 pertandingan lintas kompetisi, sebuah angka yang menunjukkan kestabilan luar biasa. Meskipun kontraknya di Almere tidak diperpanjang, kualitas permainannya tetap jadi acuan. Nama kedua adalah Ricky Kambuaya, yang berhasil bangkit setelah sempat terpinggirkan. Di era Sintayong, Kambuaya jarang mendapatkan kesempatan, namun kini di bawah Kluivert, ia kembali menjadi bagian penting dari skuad. Penampilannya di Dewa United sangat solid, menjadi salah satu pemain paling konsisten di lini tengah. Ketahanan fisik dan ritme bermainnya sangat terjaga karena jam bermain yang tinggi dan peran vital di klub. Terakhir, ada Jai Pelupesi yang langsung mencuri perhatian sejak debut melawan Bahrain. Sebagai gelandang bertahan, ia tampil tenang, disiplin, dan sangat jarang membuat kesalahan. Meskipun baru bergabung di paruh musim bersama Lommel SK, ia langsung dipercaya tampil dalam 12 laga, membuktikan kualitas dan adaptasi cepatnya. Kini Joy sudah mengoleksi 3 caps bersama timnas, dan menunjukkan potensi besar sebagai jangkar baru Garuda. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebagai satu-satunya negara non-Arab di grup, Indonesia akan melawan 5 negara Timur Tengah yang dikenal punya gaya bermain keras dan penuh trik psikologis. Bukan hanya teknis yang jadi fokus, tetapi juga mental pemain Indonesia benar-benar harus siap. Mantan pemain timnas, Supriyono Prima, memberi peringatan keras soal ancaman non-teknis yang sering muncul saat menghadapi tim-tim Arab. Menurut Supriyono, provokasi adalah senjata yang kerap digunakan lawan-lawan dari kawasan Arab untuk merusak fokus lawan. Gaya bermain mereka sering dianggap tricky, bahkan bisa dibilang berlebihan dalam memancing emosi. Ia mencontohkan laga-laga sebelumnya seperti melawan Bahrain, yang penuh drama dan tekanan. Pemain Indonesia dituntut tidak terpancing, terutama pemain bertahan yang jadi target utama provokasi saat pertandingan panas. Mentalitas pemenang menjadi krusial dalam fase ini. Apalagi, timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan menyakitkan dari Jepang yang tentu memengaruhi kondisi psikologis tim. Supriyono menilai perlu waktu beberapa bulan ke depan untuk membenahi aspek mental agar tidak kembali terpuruk. Jika terpancing emosi, bukan tidak mungkin Indonesia akan dieksploitasi habis-habisan oleh lawan, yang bisa berakibat fatal dalam perburuan tiket ke Piala Dunia. Supriyono menegaskan bahwa kesalahan kecil dalam laga krusial bisa berakibat fatal, mengingat ketatnya persaingan di babak ini. Dalam situasi seperti ini, kontrol emosi menjadi senjata utama. Kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas taktik atau stamina, tapi oleh kedewasaan dalam menyikapi permainan lawan. Jika tidak mampu menjaga kepala tetap dingin,
timnas Indonesia bisa kehilangan kesempatan emas yang belum tentu datang lagi dalam waktu dekat. Indra Syafri buka suara soal peluang timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Meski tantangan semakin berat, ia optimistis skuad Garuda bisa bersaing dengan 5 negara Timur Tengah. Saat ini, Indra menjabat sebagai anggota Departemen Teknik PSSI dan terlibat langsung dalam perencanaan teknis untuk persiapan fase penting ini. Ia menilai semakin tinggi fase, maka tekanan fisik dan mental akan semakin besar, sehingga Indonesia wajib bermain efektif sejak awal. Indra berharap timnas bisa langsung tancap gas dan meraih hasil maksimal di fase grup. Tujuannya jelas, menghindari putaran kelima yang melelahkan dan penuh tekanan. Menurutnya, semakin panjang jalur yang harus ditempuh, peluang lolos justru makin tipis karena energi tim akan semakin terkuras. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan misi di putaran keempat tanpa perlu babak playoff antar konfederasi, yang dinilainya sebagai jebakan psikologis dan fisik bagi tim. Meskipun optimistis, Indra juga realistis bahwa hasil akhir di sepak bola tidak pernah bisa ditebak. Ia menegaskan bahwa PSSI sudah melakukan semua persiapan maksimal, termasuk dukungan dari Ketua Umum Erick Thohir. Dalam pandangannya, ikhtiar adalah hal utama. Selebihnya soal hasil adalah urusan takdir. Ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual tetap menjadi bagian dari strategi mental tim nasional dalam menghadapi tekanan. Putaran keempat akan menggunakan sistem round robin dan digelar antara 8-14 Oktober 2025. Timnas Indonesia akan bersaing di antara nama-nama besar seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. 6 negara akan dibagi ke dalam 2 grup dan hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final. Dengan Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah, atmosfer pertandingan dipastikan akan berat. Satu lagi pemain diaspora yang kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan adalah Ki-Jana Hoever, bek kanan energik dari klub Perancis, AZ Auxerre. Ki-Jana Hoever, siapa dia sebenarnya? Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda 18 Januari 2002. Dari Akademi Ajax Amsterdam hingga akhirnya berseragam AZ Auxerre, kisah Ki-Jana patut kita telusuri lebih dalam dan semoga bisa perkuat timnas Indonesia. Profil Ki-Jana Hoever sebagai pemain muda berbakat yang kini bermain di salah satu liga top Eropa, Wolves dan sedang dipinjamkan ke klub Prancis, tentu akan menarik perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Potensi untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di media sosial dan kalangan pecinta sepak bola. Mari kita kupas lebih detail perjalanan karirnya hingga saat ini. Sebelum bermain di Premier League dan Liga Prancis, Ki-Jana mengawali karir sepak bolanya di Akademi Raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Meski tak sampai menembus tim utama Ajax, pengalaman di sana jelas menjadi batu loncatan berharga dalam pengembangan karirnya. Proses pembinaan di akademi tersebut terbukti membentuknya menjadi pemain yang tangguh dan disiplin. Meski masih tergolong muda, Ki-Jana telah menunjukkan performa yang cukup impresif di lapangan. Sebagai bek kanan, ia memiliki kecepatan dan stamina yang baik, serta kemampuan bertahan yang cukup solid. Kemampuannya dalam membantu serangan dari sisi lapangan juga menjadi nilai tambah. Kabar mengenai potensi naturalisasi Ki-Jana Hoever untuk memperkuat timnas Indonesia tentu saja menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepak bola tanah air. Kehadirannya diprediksi dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan usia yang masih relatif muda, Ki-Jana masih memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat. Jika dinaturalisasi, ia akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Tentunya, proses naturalisasi ini memerlukan beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Profil singkat Ki-Jana Hoever. Nama lengkap Ki-Jana Delano Hoever, berusia 23 tahun, tinggi 183, keturunan Indonesia Belanda dan Suriname, posisi bek kanan, kaki dominan kanan, harga pasar 86,91 miliar. Pemain keturunan Indonesia Belanda dan Belgia, Pascal Struijk baru-baru ini bikin heboh pencinta sepak bola tanah air. Sebab banyak netizen tanah air yang menilai pemain yang kini memperkuat klub Inggris, Leeds United tersebut mulai tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejatinya Pascal Struijk belum memberikan pernyataan yang pasti. Hanya saja postingan terbarunya di Instagram Stories, mengenai dirinya yang sedang asyik menyantap makan malam di restoran Indonesia seakan memberikan harapan untuk netizen tanah air. Harapan itu terkait Pascal Struijk yang mulai tertarik dengan Indonesia. Jika itu terjadi, maka ada harapan pesepak bola berusia 25 tahun itu bisa saja memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Toh sampai saat ini Pascal Struijk belum pernah dipanggil oleh tim senior Belanda maupun Belgia.
Pascal tercatat baru sekali dimainkan di timnas Belanda U17, sehingga harapan bek andalan Leeds United itu masih untuk pindah haluan membela timnas Indonesia masih sangat terbuka. Hanya saja perlu diketahui, sebelumnya PSSI pun dikabarkan pernah mencoba mendekati Pascal Struijk untuk dinaturalisasi. Hanya saja ia menolaknya. Alasannya sederhana, Pascal masih memiliki harapan untuk membela timnas Belanda. Jika saya terbuka, saya pikir semuanya dapat dilakukan dengan cepat. Namun mungkin sedikit terlalu dini untuk membuat keputusan terkait membela timnas Indonesia. Tapi dalam sepak bola, semuanya bisa terjadi dengan cepat dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, ujar Pascal Struijk kepada media. Saya berharap dipanggil timnas Belanda, saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu. Namun jika tidak, ya lihat saja nanti, ucap Pascal dalam momen lainnya. Karena sempat menolak membela timnas Indonesia, tetapi kini tiba-tiba mengupload foto sedang menyantap makanan tanah air jelas seperti memberikan harapan untuk netizen. Lantas apakah Pascal Struijk tertarik menyusul pemain keturunan Belanda lainnya seperti Jay Itzes, Mes Hilgers, dan Tom Haye yang sudah dinaturalisasi? Patut untuk dinantikan.